Petugas gabungan dan keluarga sepakat untuk mengevakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qauzini dengan alat berat dengan apapun hasilnya. Ratusan personel TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat disepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan satu unit alat berat jenis crane di titik lokasi runtuhan bangunan. Ada lam nggak ini? Kan pasti ada lam. Sementara itu, CCTV Diskominfo Sidoarjo yang dipasang di lokasi menunjukkan bahwa alat berat crane tengah beroperasi hingga malam hari. Tim SAR gabungan mengerahkan alat berat berupa crane untuk memindahkan material reruntuhan dari bagian atas reruntuhan bangunan. Penggunaan crane dilakukan setelah tim rescue Basarnas melaksanakan rangkaian asesmen sebanyak 3 fase. Ya, di balik peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Qauzini Jawa Timur, tersimpan cerita hukuman bagi santri. Diduga santri mendapat hukuman mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren. Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Qauzini, Sidoarjo, Jawa Timur, terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Informasi ini beredar di kalangan awak media berdasarkan penuturan dari salah satu santri. Hukuman mengecor sudah seperti tradisi, terutama jika kedapatan bolos kegiatan, santri diminta membantu pengecoran bangunan yang ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas isu konstruksi pada insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren di Sidoarjo ini, sudah bergabung melalui Zoom Kepala Laboratorium Struktur dan Material Universitas Indonesia, Josia Irwan Rastandi. Selamat siang, Pak Josia. Ya, selamat siang. Pak Josia, menurut Anda dari insiden ini apakah ada kesalahan konstruksi? Ya, saya belum pernah ke sana ya. Tapi kalau dilihat keruntuhannya, kemudian juga keterangan-keterangan, katakanlah misalnya ada keterangan yang menyatakan dari Pak Bupatinya kalau nggak salah bahwa tidak ada IMB-nya atau PBG-nya, artinya secara legalnya ini tidak terpenuhi, dan kalaupun katakanlah misalnya melihat kondisinya saat ini yang roboh, ya jelas ada kesalahan konstruksi ya. Artinya kalau ini didesain dengan benar, itu pasti tidak akan terjadi hal ini. Berarti jika melihat bangunan yang ambruk dan memakan korban jiwa ini, apakah murni karena pengecoran yang tadi dilakukan ada diduga karena santri ya melakukan kesalahan dihukum mengecor, atau memang pada saat pembangunan di awalnya biasanya? Ya, kalau pembangunan itu sebetulnya itu sudah dimulai ketika tahap perencanaan. Nah, itu harus dilihat tahap perencanaannya seperti apa. Apakah benar ada perencanaan yang proper gitu ya, ataukah katakan ini hanya dikasih ke tukang aja atau ke mandor gitu ya. Nah, kalau katakan hanya dikasih ke mandor saja ya sudah pasti itu suatu kesalahan menurut saya. Karena seharusnya kalau yang benar itu direncanakan oleh orang yang berkompeten, yang mempunyai sertifikat perencanaan, kemudian juga dilakukan pembangunannya oleh kontraktor yang juga proper, artinya yang legal, yang secara perizinan atau kompetensi juga dia memenuhi gitu. Baik. Dalam kondisi emergensi seperti ini, Pak Josia, ini kan dari petugas sudah mengerahkan crane karena
sudah tidak ada lagi tanda-tanda dari korban yang tertimbun. Biasanya dalam kondisi seperti ini apakah sudah tepat? Ya, menurut saya sudah tepat yang dilakukan oleh Basarnas ya. Artinya ketika di awal itu memang kita tidak bisa langsung menggunakan kren, karena bisa-bisa yang tadinya masih selamat gitu ada kemungkinan untuk diselamatkan. Kalau kita tiba-tiba gunakan alat berat, bisa-bisa yang tadinya ada celah-celah tempat berlindung itu bisa makin roboh malah. Nah, tapi kalau katakan sudah tidak ada tanda-tanda lagi, tanda-tanda kehidupan, dan sudah, kalau tadi saya lihat juga beritanya, sudah menggunakan alat-alat untuk mendeteksi kehidupan sudah tidak ada, ya itu baru bisa untuk dilakukan menggunakan alat berat untuk mengangkat korban. Pak Josia, ini sekedar pengetahuan untuk masyarakat, jika berada satu gedung lalu ada konstruksi yang ambruk, biasanya apa tahap pertama yang harus kita lakukan? Iya, ya pasti kita harus menyingkir ya. Artinya kalau ada tanda-tanda, katakanlah misalnya bunyi-bunyi keretak gitu ya, walaupun jarang sekali ya, tapi artinya kalau ada tanda-tanda katakan retak-retak gitu ya, tiba-tiba kok ada retak gitu, dan bunyi yang keras katakanlah misalnya, ya kita sebisa mungkin untuk menghindar dari tempat tersebut lah. Kalau saya dengar juga sebelumnya roboh itu katanya dari yang cerita-cerita yang survive dan selamat ya, ada bunyi katakan, ya mungkin karena ketidaktahuan ya. Tapi saya pikir kalau ada tanda-tanda seperti itu ya itu harus kita aware lah, harus kita perhatikan. Demikian juga katakanlah misalnya kalau di bangunan kita ada retak katakanlah misalnya ya, retak-retak baik itu di dinding katakan atau di kolom katakan ya, di tiang, itu juga kita harus perhatikan juga ya, harus kita waspada lah. Seperti itu. Oke, selain retak yang pada dinding tadi yang perlu kita perhatikan, apakah ada tanda-tanda lain yang mungkin sebenarnya kita anggap tidak biasa gitu? Ya, kalau katakan bangunan kita kelihatan miring, katakan, ya itu kalau artinya sudah secara kasat mata kelihatan miring, itu juga sudah harus waspada, itu sudah cukup parah berarti artinya kalau sudah kelihatan miring. Tapi yang mungkin yang yang perlu kita perhatikan juga, kalau katakanlah misalnya ada retak, dan ini katakan biasanya kita retak di tembok, kemudian kita tambal gitu, muncul lagi nih retaknya. Nah itu juga tanda-tanda, artinya kemungkinan besar di situ ada penurunan fondasinya ya. Ada differential settlement biasanya kita bilang gitu, ada penurunan yang tidak imbang gitu loh. Nah itu juga tanda-tanda harus kita perhatikan juga gitu. Baik, terima kasih Pak Josia atas diskusinya. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Selamat bertugas kembali Pak Josia. Seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo. Saat kejadian ia tengah tertidur di dalam musola menunggu sholat asar dan terbangun setelah 3 hari tertimpa reruntuhan bangunan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah. Gitu. Selama 3 hari itu kamu ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu, tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak tidur. Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana aja? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu, pokoknya. Ke kota gitu atau ke Mekah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? Kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, peteng, terus lurus nggak tahu gelap kemana. Gitu ya? Iya. Naik apa? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.
Hacker Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.